Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pencinta kopi di seluruh tanah air. Saya ucapkan selamat sore kepada teman-teman subscriber channel Kopi Jalan Express di mana saja Anda berada. Dan kita akan spillkan juga tentang kembali hasil dari penyimpanan bahan di titik tumbuh di bulan 10. Serta kita akan spillkan hasil penyimpanan atau apa sih keuntungan menyimpan bahan dari bonggol itu dan apa kerugiannya ketika melakukan penyimpanan bahan B0 dari ujung. Kita akan rangkum di pertemuan konten sore kali ini. Oke, sebelum kita melanjutkan, ini masih di edisi hari Kamis ya, tanggal 14 di bulan Agustus. Sobat Tani, pada kesempatan sore kali ini kita akan spillkan atau kita kabulkan permintaan Sobat Tani kita yang meminta apakah sama cara penyimpanan di pohon kopi lancuran. Hadir permintaan tersebut dari Sobat Tani kita dari Lampung Barat ya Sobat Tani. Oke, sekedar info juga untuk Sobat Tani yang mau melakukan uji coba penyambungan dari pohon kopi lancuran ya, yang kita jadikan bibit jangan pucuknya. Jadi rantingnya seperti ini. Yang akan terjadi jika kita mengambil pucuknya ini ya. Nah, ini kan pucuknya itu ya. Yang akan terjadi sambung lancur seperti ini nantinya yang akan tumbuh. Ya, nanti akan tumbuhnya dua seperti ini. Dari sela-sela sininya. Dari sela-sela ininya akan tumbuh dua dan akan lancuran jika mengambil ininya. Beda halnya dengan mengambil rantingnya ini, dia akan tumbuh kipas, sambung kipas seperti yang ini nanti jadinya. Nah, paham kan Sobat Tani? Selain kedua topik yang saya sebutkan tadi, kita akan banyak beberapa menjawab salah satu pertanyaan Sobat Tani kita. Silahkan disimak saja untuk videonya sampai selesai supaya tidak terjadi gagal paham. Dan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sangat antusias sekali, pada Sobat Tani yang sangat antusias menyimak konten saya di channel Kopi Jalan Express ini. Seperti yang mempunyai akun Mas Rizky Akbar tuh ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Mas Raja Wali Muda, akun Raja Wali Muda, saya ucapkan terima kasih. Abah Julfa tentunya sering berkomentar, saya ucapkan banyak terima kasih. Yang lainnya juga tuh dari Banjit, dari manapun tentunya kita akan bersatu tentunya melakukan pembelajaran tentang tanaman kopinya dari Sabang sampai Merauke yang tentunya sangat banyak, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan tanpa terkecuali banyak terima kasih ya yang sudah pada antusias tentunya. Oke Sobat Tani, saya akan memenuhi requestan Sobat Tani kita yang dari Lampung Barat. Ada yang menanyakan, Mas, apakah untuk penyimpanan titik tumbuh di lancuran sama dengan yang di sambungan biasa? Oke, saya jawab sama ya, di bulan 10. Ini contoh. Ini bagi orang liwa ini nggak asing lagi dengan klon ini. Ini adalah klon cenggiring. Ya, sudah moto yuyu. Ini di ketinggian MDPL 1000. Sebagian ada yang baru mekar dan mau melakukan pembungaan yang terakhir. Nah, ini nggak ada bahan penyelang ya, karena titik tumbuhnya di bulan 10 seperti itu. Ini kita ambil contoh ketika di bulan 8, ini kan sambung lancur namanya, klon cenggiring Sobat Tani. Ini ketika di bulan 8 pertengahannya tanggal 14, jangan dulu kita melakukan penyimpanan seperti ini. Nah, inilah yang mengakibatkan nantinya akan di beberapa rantingnya nanti kena penyelang, masih kena penyelang ya, seperti itu. Jadi untuk di bulan sekarang kita nolkan aja, kita bersihkan kecuali untuk bahan antres ya. Ingat, untuk bahan antres ya kita simpan. Ini kita buang dulu. Tuh, yang seperti itu kita bersihkan dulu semua untuk perawatan kopi lancuran. Dan nanti
Di bulan 10 barusan titiknya saja nih, titik tuh seperti ini ya sobat tani, ini titik nih. Ketika di bulan 11 barulah satu ruas segini, maka itu sama dengan di sambungan kopi biasa seperti ini. Ketika di bulan 11 baru seperti ini panjangnya ya. Itu untuk di kopi lancuran sama ya, penyimpanan bahannya sama ya sobat tani. Mudah-mudahan lagi menyimak untuk sobat tani yang bertanya kemarin ya, di video yang kemarin. Sobat tani, sembari kita melakukan wiwil, sembari kita sesuai dengan tema tadi ya sobat tani, sembari kita menjelaskan keuntungannya melakukan penyimpanan bahan dari bonggol, dari titik bonggol sininya ya. Oke, sambil kita wiwil, ini klon Tugu Sari ya sobat tani. Nih, mari kita wiwil. Nah, jika masih kecil-kecil seperti ini dan bukan di sela-sela bunga, intinya kita bisa gercep gerakan cepat ya, dan nggak perlu menggunakan gunting jika masih muda dan terdapat di area bonggol. Tapi jika tunas cacingnya itu di sela-sela dompolan, itu harus hati-hati, apalagi kalau tunas cacingnya itu besar ya sobat tani, harus menggunakan gunting. Nah, ini udah bersih, tinggal perapihan ini menggunakan gergaji ya. Kita tidak membawa gergaji tadi. Ini klon Tugu Sari. Oke, udah bersih tunas cacingnya sobat tani ya. Nah, jadi manfaat kita melakukan penyimpanan bahan dari bonggol itu tentunya selain untuk unsur hara tidak terlalu jauh ya, begitu dari tanah tidak terlalu jauh mengangkut unsur haranya karena berada di bonggol. Dan untuk kerugian yang keduanya yaitu memakan tempat ya. Kalau kita terlalu ujung melakukan penyimpanan bahannya, selain jauh mengangkut unsur hara terlalu jauh, maka memakan tempat ya, seperti itu. Bayangkan jika dari sini itu nyampe ke sana itu dompolannya itu tembus ke 14 dompol, maka itu akan menguntungkan kita ya sobat tani. Dengan lahan yang sempit tentunya itu menguntungkan kita. Nah, maka dari itu mari kita pahamin, sering kita seringkan, ayo kita pahamin titik tumbuh bahan. Dan alhamdulillah kemarin sudah banyak yang berkomentar, sudah paham semua bahwa titik tumbuh bahan yang paling tepat adalah di titik tumbuh bulan 10. Maka dari sini ke ujung sana itu diisi oleh buah musim semua, yang bisa kita prediksikan jika di titik tumbuh bulan 10 itu 14 dompol rata-rata ya sobat tani. Jadi seperti itu keuntungan kita melakukan penyimpanan bahan di titik tumbuh yang tepat ya. Jadi pada dasarnya mau sebagus apapun sobat tani melakukan pemupukan, jadi yang namanya ruasan itu tidak akan tembus 14 dompol jika melakukan penyimpanan bahannya di bulan 1, 2 ataupun 3. Seperti itu ya sobat tani. Baik sobat tani, sekedar tips dan saran saja. Jika jarak tanam sobat tani di antara pohon ke pohonnya itu jaraknya itu dekat, sekitar 1,5 meter, maka kita hanya akan bermain di B2 saja. Setelah itu kita lakukan penyimpanan bahan ulang di bonggol ya. Kita mainkan nyampe B2, nggak nyampe B3 itu sudah kita pangkas. Mainkan seperti itu aja ya sobat tani. Baik sobat tani, kita akan mengecek kondisi klon daun lebar terkini di MDPL 700 nih. Kita cek moto yuyu-nya.
Wih, alhamdulillah ya, jadi nih walaupun kondisinya ekstrim, diguyur oleh hujan terus menerus. Kita cek nih, alhamdulillah ya, jadi tuh. Kalau ininya wajar bosok ya, nggak apa-apa. Yang penting moto yuyunya tidak ikut bosok ya sobatan. Ini ekstrim sekali cuacanya nih. Tuh, jadi ya sobatan ini. Oke. Oke, yang mau melakukan penyemprotan di kondisi bahan yang masih seperti ini boleh. Karena ada yang bertanya di video konten yang kemarin, Mas, gimana kalau melakukan penyemprotan menggunakan insektisida? Itu boleh, sangat boleh, karena bagus ya. Biasanya di musim penghujan ini banyak sekali hama ulat atau hama semut yang lainnya yang mendiami di dompolan ini ya, dompolan calon buah. Maka boleh melakukan penyemprotan menggunakan insektisida, metaklor dan jenis yang lainnya, itu boleh. Ini klon daun lebar, waktu itu penyambungannya di bulan 12 yang berada di ketinggian 700 ya. Yang ini kita cek dompolannya berapa ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. Yang sebelah sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ruas ya. Jadi yang melakukan penyambungan di bulan 12 terpanjangnya di 10 dompol dan terpendeknya di 8 sampai 9 dompol, tergantung kesuburan ya. Dan keseluruhan seperti ini. Tuh penampakannya ya sobat tani. Dan di area bonggol sini, kendati belum besar buahnya, boleh kita bersihkan. Perawatan pertamanya. Baik, perlu sobat tani ketahui bahwa untuk yang bulan 12, penyambungan bulan 12 ini nantinya bisa dilanjutkan, masih bisa dilanjutkan ke B2 untuk as yang ini dan yang ini. Tergantung nanti setelah pemetikan buahnya ini di tahun 2026, kita cek kondisinya. Jika tidak sakit maka boleh lanjut as yang ini. Akan tetapi jika sakit, terkena penyakit, maka kita bisa melakukan penyimpanan bahan ulang ya, dari area bonggol sini seperti itu. Kalau ini tujuan untuk entres, tujuan untuk entres, dan boleh melakukan penyambungan baru nih. Ini tunas air, boleh kita tinggikan, boleh kita tinggikan. Yang ini melewati sambungan yang lamanya ini sekitar segini nanti, dan dilakukan penyambungan baru nanti di bulan 12 kembali, untuk membantu jika ada hal kemungkinan bahan yang ini nantinya ada yang sakit. Kemungkinan jika ada yang sakit maka akan terjadi pengurangan bahan ya sobat tani. Maka sambungan barulah solusinya yang akan membantu pembuahan di tahun 2026. Seperti itu solusinya.
Baik Sobat Tani, kenapa sering saya sarankan lakukan penyambungan baru ya Sobat Tani, dalam satu pohon bisa 4, 3, 2 ya, paling sedikitnya 2, bahkan bisa 4 sambungan, karena supaya bisa mengatasi ketika sambungan yang pertama ini terkena kendala seperti ada yang sakit atau bahan terlambat tumbuh dan penyebab yang lainnya. Makanya sering saya sarankan satu pohon jangan takut, kita lakukan penyambungan 4. Bahkan di tempat saya itu banyak yang saya lakukan penyambungan satu pohon 4 dan menggunakan trik, tentunya trik yang sudah kita seringkan di beberapa part di video minggu yang lalu. Silahkan dicek-cek saja untuk cara pengaturannya ketika melakukan penyambungan satu pohon itu ada 4. Seperti itu ya Sobat Tani. Sobat Tani dan teman-teman, mengingat durasi yang lumayan panjang sekali, mudah-mudahan ada hal positif dari konten video kali ini. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.